Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 33 dan 34 demikian. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini diberikan dalam konteks ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan yang menyebabkan kekhawatiran, ketamakan, dan pemberhalaan harta. Jadi bukan merupakan larangan untuk menabung dan berinvestasi di dunia ini. Fokus ayat ini adalah di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Masalahnya adalah apa yang kita anggap sebagai harta. Jika kita menganggap kekayaan dunia sebagai harta kita, maka hati kita akan melekat kepadanya dan diperbudak olehnya. Sehingga berapapun yang kita miliki, kita akan tetap merasa kurang. Kita akan dikuasai kekhawatiran, sehingga menjadi tamak dan memberhalakan harta. Padahal harta dunia ini tidak kekal dan tidak dapat memuaskan kita, dan tidak dapat kita sandari. Suatu saat bisa hilang, entah dicuri, ditipu, salah mengelola sehingga bangkrut, terbakar, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika yang kita anggap harta adalah harta sorgawi, maka memiliki atau tidak memiliki harta duniawi tidak menjadi masalah bagi kita. Ketika kita tidak memiliki apapun, itulah saatnya kita belajar bergantung kepada Tuhan dan mengalami pemeliharaannya yang sempurna. Sebaliknya, ketika kita diberkati, kita menerimanya dengan ucapan syukur dan kesadaran bahwa semua itu hanyalah titipan Tuhan untuk dikelola dengan baik dan bertanggung jawab bagi kepentingan kerajaan Allah. Dengan demikian kita tidak terikat oleh semua itu, sehingga sekalipun suatu saat semua itu diambil kembali dari kita, kita bisa melepaskannya dengan sukacita. Lagi pula, semua yang kita lepaskan demi iman kepada Yesus Kristus akan menjadi harta di sorga yang bersifat kekal. Seorang yang mengasihi Tuhan berkata, "Kirimlah hartamu ke sorga selagi kamu masih ada di dunia." Sebab kesempatan itu akan berakhir ketika Tuhan menjemput kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Kita mengirim harta kita ke sorga ketika kita menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan dan memberkati sesama yang sedang membutuhkan. Jika harta kita ada di sorga, maka hati kita juga ada di sana. Hidup menjadi ringan, karena semua yang kita alami di dunia menjadi tidak berarti apa-apa dibanding kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi, mana yang saudara pilih? Harta dunia yang fana atau harta di sorga yang kekal? Amin.